Wisata apa nih yang mudah lokasinya, historis tempatnya, edukatif isinya, dan bermanfaat buat semuanya? Ya, wisata Monumen Pers Nasional dong tentunya. Hai teman-teman semua, kenalin aku Dar. Kali ini aku mau ajakin kamu buat jalan-jalan berfaedah mengeksplorasi Monumen Pers sebagai wisata sejarah di Indonesia. Berlokasi strategis di Surakarta, tempat ini tidak hanya menonjolkan keunikan dan keestetikan bangunan dari tampak luarnya saja loh, tapi juga membuktikan kiprahnya sebagai media informasi dan literasi lewat papan baca koran untuk publik pengguna jalan. Selain itu, tempat ini juga gratis. Seluruh layanannya baik online maupun offline free, bisa juga reservasi. Kamu cukup mengisi daftar kunjungan saja ya. Disambut kecekatan dan keramahan petugas serta didukung tempat yang luas, bersih, dan terang, berkunjung ke sini terasa aman dan nyaman sekali. Nah, layanan di sini apa aja sih? Yang pertama ada museum. Di sini, kamu bisa belajar dan menggali informasi tentang sejarah media yang komunikatif dari zaman prasejarah hingga menjadi media massa yang informatif seperti saat ini. Ruangan ini didekorasi sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengunjung dalam memahami urutan sejarah media massa sesuai timelinenya. Bahkan, didukung juga dengan berbagai benda kuno, baik surat kabar, majalah, kamera, alat perekam, mesin cetak, radio, dan sebagainya dari masa kolonial sebelum menjadi era digital seperti saat ini. Ada pula ruang Mangkunegaran di mana kamu bisa mengetahui tentang sejarah berdirinya pers di Surakarta. Pembangunan gedung Sasana Suka ini di tahun 1918 sebagai balai pertemuan, berdirinya radio publik pertama yang dioperasikan Pribumi Indonesia, saksi terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia, lahirnya yayasan, museum fisik, hingga peresmiannya di tahun 1978. 60 tahun semenjak berdiri, monumen ini ada untuk mengabadikan peran pers dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan sebagai pusat dokumentasi dan edukasi tentang pers nasional. Selain itu, di sini juga terdapat fasilitas ruang audio yang bisa difungsikan untuk pertemuan. Ada juga ruang baca koran dan majalah di belakang gedung, di mana terdapat lebih dari ribuan surat kabar dan majalah sejak masa sebelum dan sesudah Revolusi Nasional Indonesia dari berbagai daerah di Nusantara. Kamu juga bisa melihat bagaimana proses digitalisasi dilakukan untuk menyelamatkan karya-karya jurnalistik masa lalu di ruang digitalisasi di lantai 2. Masih di lantai yang sama, terdapat perpustakaan anak yang edukatif dan interaktif. Juga, perpustakaan umum yang mempunyai 12.000 koleksi buku di bidang pers, komunikasi, dan informatika, serta beberapa buku fiksi. Tak lupa, perpustakaan Kemala, sebuah ruangan khusus yang memiliki 3.000 eksemplar koleksi buku dan 2.500 eksemplar koleksi majalah yang juga menyimpan koleksi hibah dari Kemala Atmojo. Ketiga perpustakaan ini didesain begitu lengkap dan rapi, sehingga sangat nyaman untuk pembaca maupun pengunjung. Sebagai tambahan yang bersifat temporer, di sini juga ada pameran gemilang media era 90-an loh, di mana kalian bisa nostalgia atau malah mengenal tentang era kejayaan media cetak Indonesia saat itu, yang tentunya semakin melengkapi eksplorasi wisata sejarah kalian di sini. Mengenal masa awal pers, masa keemasan pers, dan masa digital pers sekarang. Pada akhirnya, monumen ini bukan hanya sebuah tilas yang membekas, bukan? Tapi, sebuah saksi dan bukti bahwa pers selalu ada dan berdiri di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah. Entah sebagai alat perjuangan, media yang ditekan, informasi, pendidikan, hiburan, maupun kontrol sosial, serta penangkis berita palsu yang marak di era ini. Berkunjung ke sini bukan hanya merefresh pikiran, tapi juga menambah wawasan. Mengenal sejarah media massa agar tidak lupa terhadap perjuangan jurnalis bangsa. Sebuah wisata yang harus kita beri salam lestari dan apresiasi, karena memberikan inspirasi dan motivasi tentang sebuah media yang harus kita jaga dan perjuangkan kebebasannya hingga nanti.